Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Bagaimana pendapat Pak Bakti mengenai paham khilafah yang sekarang lagi marak nih di Indonesia? Mungkin ya di Arab Saudi sana misalnya, atau di Arab lah, ya mungkin satu bentuk itu cocok di sana. Tapi apakah itu cocok untuk di sini? Apa yang cocok di sana belum tentu cocok di sini. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh mereka yang mengusung khilafah. Dan satu pemikiran yang aneh adalah mau menjadikan Indonesia itu bukan khilafah dalam artian di sini, Pak. Jadi khilafah ini pengertiannya internasional. Jadi nanti ada satu negara di Timur Tengah sana itu sebagai pusat khilafah. Nah, kita itu jadi periferinya gitu loh. Jadi kayak semacam apa ya? Provinsi gitu loh. Di sana pusatnya kita provinsinya gitu. Nah, kalau begitu kan kita mundur. Itu ini kan sekarang negara yang berdaulat penuh dalam artian sebagai ketika kita menyatakan kemerdekaan ya. Lah kok kita mau mundur? Kemarin ketika ISIS ya, ada negara ISIS yang itu dipimpin sama siapa? Abu Bakar al-Baghdadi atau siapa itu? Itu kan jelas-jelas waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan, kami yang membentuk ISIS, istrinya Bill Clinton itu, Hillary Clinton, kami yang membentuk ISIS. Tapi setelah ISIS kami bentuk, kemudian Saddam Hussein jatuh, terjadi vacuum of power. Yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi kemudian orang-orang ISIS ini mendapatkan rezeki dari minyak ilegal, ya, tambang-tambang minyak yang tidak dikuasai. Akhirnya mereka menjual minyak mentah, ya kan, ke pasar gelap dan mendapatkan miliaran dolar dari situ. Akhirnya yang tadi mereka di bawah bimbingan Amerika, ya kan, akhirnya menjadi karena merasa udah mampu berdiri sendiri, kaya dari hasil minyak yang dijual ke pasar gelap, akhirnya mereka menjadi mendirikan, mendeklarasikan ISIS. Kemudian orang-orang pada datang ke sana dari seluruh penjuru, termasuk dari Indonesia. Dengan iming, ini suatu negara yang begini-begini, dijamin hidupnya, dibiayai, dan apa yang terjadi Pak Hen? Orang-orang Indonesia yang ke sana akhirnya minta di ini kan. Bahkan mengatakan ini adalah keputusan yang terburuk yang pernah saya ambil dalam hidup saya. Terima kasih Pak. Kalau Pak mau menanggapinya yang kedua tadi. Saya sedikit Pak Santiamer, bisa nggak Pak? Sedikit aja. Enggak. Boleh. Pak, ya, yang penting itu Pak ya, kita ini bisa nggak balik ke Pancasila? Itu aja. Indonesia ini salah satu negara di dunia yang punya Pancasila Pak. Nggak ada negara-negara lain. Ya, contoh soal satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu aja nggak bisa ya, kan saya tadi bilang Tuhan saya, Tuhan kamu, gini-gini. Terus lagi apa persatuan Indonesia. Itu ngerti nggak orang persatuan Indonesia? Ya kan, ada yang pribumi, non pribumi, ada yang dari Yaman ngaku pribumi, terus ntar ada yang Cina, ada yang Batak. Itu is that reflection of persatuan Indonesia? Itu loh Pak. Jadi sekolahan ini ya, Pancasila ini harus dijelaskan sila-sila itu. Anak-anak ini supaya ngerti. Jangan cuma dihafal. Kalau suruh si hafal mah ngerti. Anak untuk 5 sila dihafal mah gampang itu. Ya kan? Nah, tadi Bapak nyinggung soal investasi asing. Nah, itu dari pandangan saya Pak ya. Investasi asing, ini kan investasi asing berarti duitnya asing. Nah, duit asing ini masuk ke Indonesia untuk investasi di Indonesia. Jadi mereka harus lihat juga the return of investment dong. Ya kan? Terus kalau orang lokal terus nggak setuju dengan banyak tenaga asing masuk. Nah, ini kan duit-duit mereka, mesin-mesin mereka yang ngajarin cara pakai mesinnya gimana. Jadi kalau orang Indonesia menolak, terus seperti kejadian di Kalimantan, itu perusahaan pabrik dibakar. Nah itu gimana tuh? Saya nggak ngerti. Itu jadi investasi asing ini masuk ke Indonesia jadi takut.
ya kan? Soalnya kan yang punya kepintaran, yang punya mesin itu mereka. Jadi kita harus menghormati, ya kan? Nah, seperti kita di Amerika ya Pak. Kalau kita beli barang itu harus selalu ditulis we ship everywhere in the world except Indonesia. Aduh, malu-maluin. Kenapa kita ngirim ke Indonesia kok nggak boleh? Jadi itu jadi poin saya nanggapin Bapak tadi bilang investasi asing. Itu aja deh. Thank you. Sorry Linda, Bu Linda, sorry saya masuk. Bu Linda sekalian deh. Pak Bakti sebentar. Wonder Woman. Ya, selamat malam Pak Bakti Dewanto. Selamat malam. Selamat malam Pak Santiamer dan teman-teman semua yang ada di Zoom. Pak Andi juga. Selamat pagi, siang, sore. Nggak tahu jam berapa Pak di sana. Perkenalkan saya Ibu Linda, Pak Bakti. Saya mau bertanya, tapi sebelum bertanya mungkin saya ingin mengangkat sedikit peristiwa yang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir sebetulnya, memang sudah sering terjadi di Indonesia ini tentang pelarangan ibadah khusus untuk kaum Nasrani, Pak ya. Kita sering berbicara, mendengar ya para pejabat, para aparat, siapapun mereka yang di level atas itu sering mengatakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sering kalimat itu terucap. Tetapi pada faktanya Pancasila sebetulnya itu tidak dilaksanakan, tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Contoh yang paling jelas adalah yang sering muncul di bumi pertiwi ini adalah pelarangan ibadah, penutupan gereja, pembakaran gereja kaum Kristen ini, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, satu, yang benar itu agama di dalam negara atau negara di dalam agama? Ya, Pak, itu. Dan karena Pancasila ini sering diucapkan ya, dan pada faktanya memang tidak terlalu bermanfaat kalau kita mau lihat kenyataan yang ada, Pak. Pertanyaan saya, Pak, apakah P4 ini, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini perlu diaktifkan lagi, Pak? Pertanyaan berikut, Pak. Apakah penceramah agama ini perlu ditatar lagi soal Pancasila, nilai-nilainya, dan penerapannya, Pak? Karena jujur saja kita berbicara ya, Pak, di Indonesia ini sangat buruk toleransi, Pak. Jadi saya adalah orang yang sangat tidak setuju bahwa Indonesia ini negara toleransi. No, maaf ya Pak. Karena kita lihat kenyataan yang ada terlalu banyak, Pak, penindasan kepada kaum minoritas, kaum Nasrani, Pak. Dan saya melihat kenapa sepertinya pemerintah kok tidak berdaya, Pak. Kadang-kadang saya sedih. Kita ini darahnya ini tercurah di bumi pertiwi. Kenapa masih terjadi ada satu ini menguasai yang lain? Kadang-kadang kita melihat aparat tidak berfungsi. Sementara satu sisi kalian berbicara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu, Pak? Saya sangat kecewa. Jadi menurut Bapak, bagaimana kita harus mengamalkan Pancasila sampai ke dasar-dasarnya, Pak? Supaya Pancasila itu tidak hanya sebagai slogan, Pak. Untuk apa, Pak? Saya juga termasuk orang yang pesimis, Pak.
Sementara itu dulu Pak Bakti Dewang. Terima kasih Pak. Silakan Pak Bakti. Iya. Terima kasih atas semua pertanyaan telah diberikan. Dan juga mungkin pendapat dan juga saran juga itu ya. Ya, kita juga seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa menafikan atau menutup mata bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa ini masih banyak hal-hal yang belum tercapai, masih banyak kekurangan di sana sini. Ya, tapi itu bukan berarti Pancasila sebagai sebuah filosofi tidak memperlihatkan eksistensinya sebagai pengikat kesatuan negara bangsa. Kalau saya bertanya misalnya, apakah kalau tidak ada Pancasila, Indonesia masih ada? Masih bersatu seperti sekarang ini? Saya yakin bahwa semua yang ada di sini akan mengatakan ragu. Kalau nggak ada Pancasila, mungkin kita sudah cerai-berai, Pak. Itulah saya katakan bahwa Pancasila sampai hari ini, selama Indonesia masih ada, itu masih menunjukkan eksistensinya. Bahwa memang terdapat hal-hal kekurangan di sana sini yang sangat mengganggu ya, mungkin perasaan kita sebagai sebuah bangsa. Kenapa di sebuah bangsa yang beragam Pancasila kok masih ada intoleransi, masih ada pelarangan ibadah? Kita juga prihatin terhadap hal semacam itu. Dan disinilah harus ada upaya-upaya perbaikan ya dari pemerintah dan juga penyadaran dari masyarakat itu bahwa di alam bumi Nusantara ini setiap orang harus diperbolehkan untuk menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan atau tekanan dari manapun. Dan ini memang harus dilakukan terus-menerus. Seperti juga Amerika. Apa kita bisa mengatakan Amerika hari ini tidak rasis? Sangat rasis, Pak, saya katakan. Coba kita lihat, kalau ada orang kulit hitam ditangkap polisi, habis, Pak. Ditembak malah. Sampai terjadi demo besar-besaran yang menghancurkan seluruh wilayah Amerika itu. Apa kita bisa katakan Amerika lebih baik dari Indonesia dalam hal ini? Kalau kita mau jujur, jawabnya adalah tidak. Itulah. Amerika sebuah bangsa yang didasari oleh semangat Declaration of Independence, di mana rakyatnya bebas dari ketakutan, bebas dari dan sebagainya. Tapi juga masih hidup seperti sebuah bangsa yang walaupun sudah merdeka ratusan tahun, masih banyak juga kekurangan di sana sini. Ya. Kebebasan, orang bebas punya senjata, akhirnya apa yang terjadi? Ya. Anak-anak ditembakin. Berkali-kali itu terjadi, Pak. Mereka juga punya masalah yang sama dengan kita. Apakah mereka tidak punya satu filosofi bangsa? Punya juga, Pak. Tapi bukan berarti masalah jadi selesai. Masalah akan selalu ada. Tetapi mereka mencoba merespon. Ya. Kita sebagai sebuah bangsa yang mungkin masih masuk golongan usia muda, ya, dibandingkan misalnya Amerika, kita tetap berusaha, Pak. Ya kan? Dan tentu dalam hal ini dengan segala kekurangannya, pemerintah, aparat, dan masyarakat Indonesia tetap jauh di lubuk hatinya berusaha untuk bagaimana sebagai wujud kecintaan terhadap Indonesia ini, bagaimana supaya Indonesia ini ya kekurangan-kekurangannya diperbaiki. Misalnya sikap intoleransinya, jangan sampai ada orang mau ibadah kok dipersulit. Ya kan aneh, orang mau ibadah kenapa dipersulit? Sudah silakan aja lah, ya kan. Nah, mengenai tata caranya itu silakan dibentuk ada dengan forum musyawarah ya di tingkat RT RW. Jangan sampai ada orang mau beribadah dipersulit. Saya pun juga prihatin sebenarnya. Lebih bagus saja orang beribadah daripada seperti di negara-negara Eropa mungkin ya, atau di negara-negara ya tempat-tempat ibadah kosong. Ya kan? Lebih baik semakin banyak tempat ibadah dari berbagai macam agama, semakin banyak orang yang berdoa kepada Tuhan. Karena hakikatnya adalah Tuhan itu adalah satu. Jadi orang berdoa kepada Tuhan dari berbagai macam agama itu ya menujunya kepada Tuhan yang satu. Itu akan lebih baik bagi bumi Nusantara ini. Nah tadi tentang istilah melangit bumikan Pancasila.
ya itu sebetulnya suatu istilah yang diilhami oleh kenyataan bahwa Pancasila ini digali dari bumi Indonesia. Dan bumi Indonesia ini, wilayah Indonesia ini bukan hanya wilayah bumi, Pak. Bukan hanya wilayah darat, tapi juga wilayah langit. Langit itu langit Indonesia, Pak. Kalau misalnya ada negara lain melewati langit Indonesia, pesawat tempur negara lain melewati langit Indonesia tanpa izin, pasti ada counter, Pak, dari kita. Dari pesawat-pesawat tempur kita. Atau dari rudal-rudal kita. Karena apa? Itu udah satu kesatuan. Bumi, air, langit. Itulah yang dikenal sebagai wawasan Nusantara, Pak. Melangit bumikan Pancasila artinya melangit bumikan bagaimana menghidupkan nilai-nilai Pancasila itu sebagai nilai yang hidup di dalam satu konsep wawasan Nusantara yang terintegrasi antara bumi, samudra, dan langit Nusantara. Cara penjelasan secara fisiknya, Pak. Sedang secara rohaninya, bahwa setiap orang yang memegang teguh nilai Pancasila, dia adalah orang yang mengakui ada kekuatan supranatural, yaitu Tuhan. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa ini di dalam ibadah setiap agama, ya, baik itu agama Islam, agama Nasrani, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, dan semua agama yang diakui di Indonesia, itu selalu ketika kita berdoa, ya, fisik kita masih di sini, Pak. Tapi jiwa sukma kita itu melangit, Pak. Kita seolah-olah sebagai hamba kepada Tuhan itu kita bersujud kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Setelah itu, kita turun kembali, Pak. Jiwa sukma kita ke bumi. Masuk ke dalam fisik kita lagi. Untuk melaksanakan nilai Pancasila itu tadi. Bagaimana kita sebagai manusia di samping punya hubungan baik sebagai manusia yang menyembah kepada Tuhan, tapi juga mempunyai hubungan baik kepada sesama manusia dalam interaksi sosial kehidupan. Kita menghormati setiap manusia, kita menjaga ya marwah setiap manusia Indonesia. Ya, kita menghormati hak-hak warga negara Indonesia. Ya, kita menghormati seluruh suku bangsa Indonesia. Kita menghormati seluruh suku dengan agama-agama yang berbeda di Indonesia. Yang itu semua akan menimbulkan satu persatuan. Karena apa, Pak? Ya, Bu. Sekali lagi, Pancasila itu adalah satu kesatuan, bulat utuh. Kita tidak bisa, Pak. Kita mengaku bertuhan, tapi pada saat sama kita membiarkan saudara kita, orang-orang Indonesia kelaparan. Nggak bisa kayak begitu. Dan itu saya lihat orang Indonesia jiwa sosialnya tinggi. Coba lihat, kalau ada gempa bumi, ada bencana alam, segera berbondong-bondong. Bahkan di dalam satu sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang sangat dramatik, ketika Aceh dilanda tsunami, apa yang terjadi, Pak? Kenapa akhirnya sekarang Aceh terus tidak seperti dulu melawan, memberontak? Karena mereka menyaksikan, ternyata saudara-saudaranya sebangsa, ya, senusantara ini ikut memberikan bantuan kepada mereka. Begitu juga dunia. Sehingga apa? Akhirnya tercapailah perdamaian. Setelah ada tsunami itu, tercapailah perdamaian. Itu mengingatkan kita kembali kepada bahwa sebenarnya ya, seluruh manusia itu bersaudara. Mungkin saja kita tidak satu agama, Pak. Kita punya kepercayaan masing-masing, satu masing-masing. Tetapi kita adalah manusia. Ya. Persaudaraan di dalam kemanusiaan. Karena sebenarnya ya, Bapak Ibu kita sama, Pak. Dari Adam dan Hawa. Kita juga akan kembali kepada Tuhan yang sama, Pak. Gitu. Jadi, kira-kira begitu ya, satu pandangan apa. Ya, ini mungkin juga nggak bisa, ya ini penjelasan, Pak, di dalam satu konteks wacana dari satu perbincangan diri khusus diskurs intelektual itu memang mungkin tidak bisa memuaskan ketika kita melihat kepada kenyataan. Tapi justru itu diskurs semacam ini harus terus diadakan sehingga terjadi kita saling menimba ilmu, Pak. Saya juga bukan berarti kebetulan saya jadi sebagai
narasumber, karena saya juga tadi baru dikasih tahu tadi kan pagi Pak Bakti gini-gini, ya sudah kita apa yang ada pada kita juga bukan berarti kita gimana gitu, enggak, kita di sini adalah sama-sama saling mencoba untuk, kalau orang Jawa bilang tuh ngantuk kauro. Saya pun juga menimba ilmu dari bapak-bapak yang bertanya, ya. Saya juga menimba ilmu dari setiap percakapan yang ada di sini, karena itu memberikan satu pencerahan buat saya bahwa ternyata kita memang masih jauh dari sempurna. Ya, pencarian akan suatu pelangit bumian Pancasila ini masih harus, mungkin tadi seperti dibilang berapa ratus tahun lagi, itu bisa saja. Tapi bisa juga kita sudah dekat gitu loh. Kenapa? Karena kita ingat Pak, di dalam setiap zaman itu ada satu paradigma. Sejarah itu bisa ditafsirkan paling tidak ada 8 mazhab sejarah itu. Ada sejarah itu adalah satu perulangan, ya kan? Ada sejarah itu seperti musim. Jadi ada musim semi, ada musim berbunga, ada kembali lagi musim gugur. Ada sejarah itu adalah satu konflik kelas, seperti kaum Marxian bilang. Terjadi pertentangan kelas. Kalau di era agraris itu antara masyarakat tuan tanah, ya, lord, proletar dan berduis. Nah, dengan kuli-kuli, ya kan. Kemudian kalau di era industri ada pertentangan kaum buruh, konflik kaum buruh dengan industrialis, sehingga dengan angkur konflik itulah tercipta gerak sejarah. Nah, di masyarakat pasca industri ada juga pertentangan, ya kan, antara orang-orang yang menguasai sumber daya teknologi informasi dengan mereka yang dieksploitasi, dan itu akan selalu terjadi, gitu loh. Ya, jadi kita ada di era sana, dan kita tidak hidup di dalam sebuah ruang hampa, Pak. Kalau Bapak mau melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, akan ada selalu hambatan-hambatan internal maupun hambatan-hambatan eksternal. Hambatan internal bisa dalam diri kita sendiri. Satu, bisa di dalam diri manusia-manusia Indonesia yang lain. Tapi hambatan eksternal itu akan datang dari negara-negara besar, Pak. Seperti Amerika. Amerika itu sebuah negara yang tamak, Pak. Dia ingin menguasai seluruh dunia. Dia adu domba negara-negara bangsa. Setelah diadu domba, dikuasai sama dia. Dihisap hasil buminya melalui satu proses investasi. Investasi itu, Pak, itu bukan sesuatu yang natural gitu loh. Dia tuh di-create, Pak. Seperti di Timur Tengah. Iya kan? Nah, negara-negara diadu domba. Dibilanglah, ada inilah, ada itulah. Dibentuklah ini, dibiayai. Ketika sudah diadu domba, hasil bumi dikuasai, dieksploitasi sama perusahaan-perusahaan Amerika. Apakah itu investasi yang natural? Tidak, Pak. Itu yang disebut oleh Bung Karno. Eksploitasi manusia atas manusia. Eksploitasi satu bangsa atas bangsa lain. Saya tidak mengerti kenapa Amerika, sebuah bangsa yang seolah-olah berada dalam puncak peradaban, itu justru menjadi sebuah bangsa yang tamak dan rakus. Dan dalam sebuah sistem nilai, ya, itu adalah sistem nilai yang rendah. Utamakan akan dunia, kerakusan akan harta, itu adalah rendah-rendahnya manusia. Dan itulah dipertontonkan oleh sebuah negara seperti Amerika. Mohon maaf Pak Bakti, mohon maaf ya Pak. Tadi pertanyaan saya, apakah menurut Bapak P4 itu perlu diaktifkan lagi, Pak? Saya setuju. Menurut Bapak? Setuju. Saya sangat setuju. Implementasi bagaimana itu ya Pak? Ya, jadi begini Bu, ketika Orde Baru runtuh, itu seolah-olah yang dibikin oleh pemerintah Orde Baru itu jelek semua gitu. Kan sebetulnya nggak begitu Bu. Di setiap pemerintahan itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Tentunya yang baik-baik itu ya kita ambil, iya kan? Yang buruk-buruk ya kita tinggalkan. Tapi ada kesan seolah-olah apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru itu semuanya buruk. Dalam hal ini saya tidak setuju. Ya kan? Apa-apa yang baik, contoh misalnya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam bentuk penataran P4, itu kan bagus, ya kan? Artinya, walaupun mereka mengatakan, sudah di P4 juga banyak yang korupsi, masih seperti sifatnya sebagai diktator dan sebagainya. Nah, apalagi kalau nggak ditata.
Ditatar aja masih terbalik banyak penyimpangan ya Bu ya. Apalagi kalau nggak ditatar. Nah di sini saya mau tuh perlu. Atau misalnya GBHN, garis-garis besar haluan negara, nggak digunakan. Sebenarnya itu bagus. Dengan garis-garis besar haluan negara itu artinya ibaratnya seorang presiden memimpin pemerintahan, dia sebagai nahkoda, ada itu petunjuknya, gitu. Ada rutenya itu, mapnya, mapnya itu ada, gitu. Dan itu akan lebih memudahkan untuk membawa kapal yang dinakodai itu ke arah tujuan yang dicita-citakan. Nah di sini makanya memang harus bangsa ini memang juga harus berani juga ya bermunajat kepada Tuhan, berintrospeksi diri, ya bagaimana melihat sebuah kesalahan di era lalu itu dengan kacamata yang objektif, jangan dengan kacamata dendam. Dendam sejarah itu akan selalu menghancurkan sifatnya. Ya. Kita diberikan Tuhan itu kadang-kadang kita lupa, ada gunanya Bu. Kita melupakan satu kejadian yang mungkin membuat sakit atau luka hati di diri kita. Tetapi kita selalu diajarkan untuk memaafkan. Lebih baik kita mencoba memaafkan daripada kita menanamkan di dalam batin kita, di dalam kolbu kita, di dalam hati kita dendam sejarah. Karena dendam sejarah itu hanya akan membuat bangsa ini tidak pernah lepas dari kutukan atau karma sejarah. Dan karma ini akan terus-menerus kalau tidak diselesaikan. Saya ambil contoh misalnya peristiwa G30 SPKI. Ada 9 hal itu untuk menjelaskan sebetulnya apa sih yang terjadi di situ. Ada yang mengatakan itu kesalahan dari Bung Karno, ada yang mengatakan itu rekayasa Pak Harto, ada yang mengatakan bahwa itu adalah kesalahan PKI, ada yang mengatakan itu adalah pekerjaan operasi intelijen tentara, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah permainan dari komunis dan kapitalisme dunia. Dan sebenarnya kalau kita melihat secara objektif, apa yang terjadi pada saat itu adalah buah dari permainan pertempuran antara kaum kapitalis di tingkat dunia, di mana Amerika ini sebagai biangnya, dengan komunisme Tiongkok. Aidit yang berafiliasinya ke Tiongkok, ya, dengan sebagian tentara yang mendapatkan pendidikan di Amerika. Ya, itulah yang terjadi. Kemudian ada dokumen-dokumen yang membuat fitnah. Jadi sebenarnya kita ini kalau kita mau menyalahkannya ini nih Bu, yang besar-besar ini loh. Pemerintah-pemerintah negara besar ini sebelum biang keroknya, mereka suka kalau sebuah negara itu terjadi pertumpahan darah, terjadi perkelahian, ya, konflik. Karena apa? Selain konflik itu, mungkin mereka akan dukung satu orang, ya kan, yang bisa memberikan kepada mereka konsesi untuk menguasai lahan tambangnya, untuk menguasai minyaknya, menguasai emasnya. Oleh sebab itu Bung Karno dengan tegas mengatakan, ya kan, kita itu adalah bentuk neokolonialisme yang baru, yang harus dilawan, yang harus ditentang. Tapi kan, ya tentu tidak semua orang bisa menyadari hal ini. Gitu. Tidak ada Bu sebuah negara besar ya Pak ya, itu seperti malaikat datang memberikan ini dengan cuma-cuma, dengan niat yang baik untuk kemajuan bersama. Yang ada dalam pikiran mereka hanya satu, bagaimana kita menjadi bangsa yang berkuasa, mengatur kehidupan seluruh bangsa lain. Bangsa lain tunduk pada kita pecah belah, kita kuasai, kita ambil kekayaan alamnya. Itu yang terjadi. Dan itu yang dipelajari oleh sejarah-sejarah dunia, oleh para kaum imperialis, kaum neokolonialis. Dan itulah yang ditentang oleh Pancasila. Karena Pancasila adalah filosofi bangsa Indonesia yang anti kapitalisme, anti neokolonialisme. Yang dikatakan oleh Bung Karno, I hate kolonialisme, I detest imperialism. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya yang salah.
atau mungkin merasa apa kurang nyaman. Tapi ya saya mengatakan ya begitulah. Kita hidup di sebuah dunia yang bukan dunia ini kosong dari kepentingan. Pak, boleh menanggapi sedikit, Pak? Ya, baik Pak silakan. Benjamin. Bagaimana pendapat Pak Bakti mengenai paham khilafah yang sekarang lagi marak nih di Indonesia? Apa tentang apa? Faham khilafah. Paham khilafah. Paham khilafah. Khilafah. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka yang mengusung paham ini itu juga tidak mengerti makna khilafah itu seperti apa. Jadi mengambil begitu saja satu paham yang tidak berakar di bumi Nusantara. Karena di setiap permukaan bumi itu tetap ada yang namanya adalah nilai-nilai asli ya di masyarakat setempat. Mungkin ya di Arab Saudi sana misalnya atau di Arab lah, ya mungkin satu bentuk itu cocok di sana. Tapi apakah itu cocok untuk di sini? Apa yang cocok di sana belum tentu cocok di sini. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh mereka yang mengusung khilafah. Dan satu pemikiran yang aneh adalah mau menjadikan Indonesia itu bukan khilafah dalam artian di sini, Pak. Jadi khilafah ini pengertiannya internasional. Jadi nanti ada satu negara di Timur Tengah sana, itu sebagai pusat khilafah, nah kita itu jadi periferinya gitu loh. Jadi kayak semacam, apa ya, provinsi gitu loh. Di sana pusatnya kita provinsinya gitu. Nah, kalau begitu kan kita mundur. Itu ini kan sekarang negara yang berdaulat penuh dalam artian sebagai, ketika kita menyatakan kemerdekaan ya. Lah kalau kita mau mundur, kemarin ketika ISIS, ya ada negara ISIS yang itu dipimpin sama siapa? Abu Bakar al-Baghdadi atau siapa itu? Itu kan jelas-jelas waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan, kami yang membentuk ISIS, istrinya Bill Clinton itu, Hillary Clinton, kami yang membentuk ISIS. Tapi setelah ISIS kami bentuk, kemudian Saddam Hussein jatuh, terjadi vacuum of power. Yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi kemudian orang-orang ISIS ini mendapatkan rezeki dari minyak ilegal. Ya, tambang-tambang minyak yang tidak dikuasai. Akhirnya mereka menjual minyak mentah, ya kan, ke pasar gelap dan mendapatkan miliaran dolar di situ. Akhirnya yang tadi mereka di bawah bimbingan Amerika, ya kan, akhirnya menjadi, karena merasa udah mampu membayar diri sendiri, kaya dari hasil minyak yang dijual ke pasar gelap, akhirnya mereka menjadi mendirikan, mendeklarasikan ISIS. Kemudian orang-orang pada datang ke sana dari seluruh penjuru, termasuk dari Indonesia. Dengan iming, ini suatu negara yang begini-begini, dijamin hidupnya, dibiayai, dan apa yang terjadi Pak Hen? Orang-orang Indonesia yang ke sana akhirnya minta di ini kan. Bahkan mengatakan ini adalah keputusan yang terburuk yang pernah saya ambil dalam hidup saya. Udah baik-baik di sini jadi dokter, ya ada yang jadi insinyur, pada ke sana. Itu kenyataannya, Pak. Jadi ya seperti itu. Itu adalah sesuatu yang ahistoris kalau kita bilang. Segala sesuatu yang ahistoris itu pasti nggak akan pernah jadi kenyataan. Dia akan hanya jadi mimpi. Kalau saya percaya bahwa Indonesia akan jadi satu mercusuar dunia, karena saya pernah melihat di sejarah masa lalu bagaimana para ilmuwan mengatakan dulu Atlantis itulah adalah di Nusantara. Di sini ada satu kebudayaan besar, ya. Ditemukan di sini ada Candi Borobudur, ada itu Padang, ada itu berbagai macam situs-situs yang kadang-kadang mereka, ini apa ya, kok bisa? Wah, Gunung Padang itu ternyata kalau dilihat kok bisa lebih hebat dari piramid. Berarti di situ nenek moyang kita dulu di Nusantara pernah menghasilkan satu teknologi yang hebat, Pak. Dan prinsip sejarah, apa yang pernah ada di dalam sejarah itu bisa diulangi.
Dan sejarah berulang, itu yang disebut kalau orang Jawa bilang itu cokro manggilingan, Pak. Jadi ada dasar di dalam sejarah, ya kan? Penelitian Santos loh, buat satu buku tentang dia yakin bahwa Atlantis yang dulu dikenal hebat itu ada di Nusantara, Pak. Nah, tinggal sekarang skop para arkeolog nih, Pak, yang harus dicari. Mungkin ada di dasar laut, itu kan tidak mudah. Tapi keyakinan akan itu didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Bahwa kita ini bangsa, peradaban itu dimulai itu di sini, Pak. Di Sundaland sini. Dari sini bergerak ke sana. Ya, menuju ke arah Eropa sana. Akhirnya bergerak ke Afrika. Ke mana, kembali lagi ke Mongolia. Turun lagi akhirnya sampai melalui Taiwan, turun lagi ke Formosa, turun lagi Vietnam, kembali lagi ke sini. Artinya apa, Pak? Ketika sebuah peradaban dimulai di Nusantara, pada akhirnya dia akan berjaya kembali di Nusantara. Itulah hukum peradaban yang diciptakan oleh Tuhan, Pak. Di mana di situ berawal, di situ juga akan berakhir. Pak Santiamar. Ya, Bu Linda. Boleh nanya? Pak SK masuk dulu, Pak SK. Masuk, Pak. Iya.